Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan, kita kembali berdiskusi. Semoga apa yang kita diskusikan ini, apa yang saya bahas, semoga ini dalam bentuk edukasi bisa menjadi sebuah pencerahan mungkin ya kepada saudara-saudara kita di luar sana, baik yang sudah keluar dari LDII maupun yang masih ada berkecimpung di dalam LDII. LDII yang saya pahami, yang saya anggap sebagai sebuah organisasi yang secara gerakan pemikiran Islamnya itu agak sedikit keliru, menyimpang. Dengan beberapa pertimbangan, seperti misalnya mereka takfiri, seperti misalnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih kepada arahnya intimidasi dan kemudian tidak samalah seperti Islam-Islam pada umumnya. Baik itu Islam yang ada di Nahdlatul Ulama, baik Islam yang ada di Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, di lanjutan video ini sebenarnya melanjutkan dari video sebelumnya, di mana episode soal pembahasan pernyataan dari Pak Soleh beserta istrinya ini masih berlanjut. Ini panjang sekali episodenya, mungkin ada sahabat-sahabatku yang mengatakan, kok panjang sekali pembahasan soal Pak Soleh dengan istrinya ini. Karena setiap penggalan-penggalan video yang saya tampilkan kepada sahabat-sahabat itu memiliki poin edukasi tersendiri, dan itu beda-beda tentunya. Nah, sehingga saya harus bagi menjadi beberapa part supaya kita lebih leluasa untuk mendiskusikan setiap poin-poin yang disampaikan oleh Pak Soleh dengan istrinya ini. Termasuk apa yang saya mau perdengarkan kepada sahabat-sahabat, semoga bisa disimak dengan baik dan tolong dipahami. Untuk kalian yang pernah ada di dalam Jokam, pasti tahulah apa yang disampaikan oleh Pak Soleh dengan istrinya ini. Apakah Pak Soleh ini berdusta, apakah istrinya Pak Soleh ini berdusta? Kalian bisa menilai sendiri. Dan semoga orang-orang LDII yang mendengarkan ini, mendengarkan pernyataan dari Pak Soleh dengan istrinya ini bisa tersadarkan, bisa mendapatkan hidayah, bisa tercerahkan. Dan kemudian pada akhirnya semoga bisa meninggalkan LDII dan kemudian masuk kepada Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak mudah menyalahkan orang lain hanya karena persoalan perbedaan aliran, perbedaan kelembagaan. Jadi kita dengarkan dulu cuplikan video kali ini, dan setelah itu kita coba diskusikan dengan seksama. Terus lagi di situ di LDI ada 3 pengamalan yang di situ hampir sama, mirip dengan orang Nasrani ya. Saya lihat baiat itu ternyata sama dengan baptis, sama. Terus yang kedua kita tobat itu perantara imam. Nah, tobat perantara imam itu kan sebenarnya ya syirik juga. Padahal Allah itu sudah menurunkan wahyunya, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha, dan wakafa billahi sahida, cukup Allah sebagai saksinya. Kan Allah nggak memerlukan saksi manusia seperti kita harus tobat ke bapak imam kelompok, imam desa, imam daerah seperti yang ada di Jokam. Nah, itu ternyata semuanya syirik. Terus tobat ada bayar nggak? Iya, ada kafarahnya untuk pelebur dosanya di situ bayar. Dan ternyata intinya di situ cuma uang dan uang. Yang ketiga infak 10%. Nah, itu ternyata di hadisnya itu ada, tapi di Jokam kan kita hadisnya kan tak sendiri. Nah, ada yang seperti itu, ada yang hadis kecil-kecil itu kita kan tidak diajarkan untuk mengkaji itu kan, nggak bisa. Karena tidak ada sarahnya itu kita kan nggak bisa mengkaji sarah hadisnya, itu nggak bisa membaca orang-orang LDI itu. Padahal di situ ada, ya Rasulullah, innal Yahuda wa Nasara isrun. Ya Rasul, sebenarnya orang Yahudi Nasrani itu membayar 10%. Bagaimana dengan kita? Kan seperti itu sahabat. Kata Rasulullah, haramun isrun lil muslim. Haram 10% pada umat Islam itu diharamkan oleh Rasulullah. Kenapa di LDI kok malah diwajibkan? Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri ada 3 poin yang disampaikan oleh istrinya Pak Soleh ini, dan saya pikir itu lumayan mengejutkan juga ya. Ada kebiasaan-kebiasaan atau ada aturan-aturan seperti ini di dalam LDII. Nah, yang pertama itu persoalan baiat itu sama dengan baptis yang ada di dalam agama Nasrani. Jadi disampaikan oleh
istrinya Pak Soleh ini bahwa baiat Persi LDII itu mirip dengan yang ada di Nasrani. Poin yang kedua yang lumayan mengejutkan juga adalah ternyata di dalam LDII juga ada istilah penebusan dosa. Sama seperti yang ada di Nasrani juga. Mereka bisa melakukan penebusan dosa ketika misalnya mereka melakukan dosa-dosa yang besar, mereka berdosa, kemudian itu bisa melakukan penebusan dosa. Nah, sama yang ada di dalam LDII juga begitu. Mereka melakukan penebusan dosa kepada imamnya mereka. Nah, setelah itu mereka memberikan sejumlah uang. Nah, kata istrinya Pak Soleh ini semata-mata hanya karena persoalan uang dan uang. Dan betul juga, loh kok bisa orang yang berdosa itu bisa diampuni dosanya hanya karena persoalan menebus dosa kepada imam LDII. Setelah itu memberikan uang, apakah cukup dengan itu? Saya pikir ini agak keliru juga pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan lucunya banyak orang yang melakukan itu di dalam LDII. Mereka terpapar, mereka terdoktrin seolah-olah apa yang disampaikan oleh imam ini, seolah-olah apa yang disampaikan oleh amirnya LDII, mereka aminkan, mereka iakan, mereka laksanakan itu sampai hari ini. Nah, poin selanjutnya yang kemudian disampaikan oleh istrinya Pak Soleh ini, dan mungkin sudah pernah saya bahas di video-video yang lain, adalah ada istilah 10% di dalam LDII. 10% ini apa? Setiap anggota LDII itu wajib, dan ini aturan-aturan di dalam LDII, mereka diwajibkan untuk memberikan 10% uang ya. Jadi semacam iuran keanggotaan lah ya, kalau kita mau sedikit menghaluskan bahasanya. Jadi 10% itu adalah iuran yang kemudian diberikan oleh kader-kader LDII, jamaah-jamaah LDII, jamaah Jokam, memberikan 10% itu kepada ya entahlah sama siapa, apakah sama imam kelompok, imam besarnya atau amirnya ya. Pertanyaannya adalah 10% itu arahnya nanti akan kemana? Kita kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi menurut istrinya Pak Soleh ini, ketiga kebiasaan yang ada di dalam LDII, ada 3 poin kebiasaan yang ada di dalam LDII, dan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nasrani. Padahal mereka ini orang-orang LDII mengklaim diri sebagai orang Islam, tapi kebiasaan tradisinya mereka itu sama dengan agama lain. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pandangan kalian kira-kira seperti itu? Jadi saya juga berharap sahabat-sahabatku, mantan-mantan LDII berkomentarlah di channel ini. Kita coba berdiskusi, jangan sampai ada informasi baru yang saya dapatkan dari kalian dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang saya bisa bahas di channel ini juga. Karena kan termasuk Pak Soleh dengan istrinya ini sudah luar biasa sekali memberikan penyampaian dan keterangan seperti ini, dan ini saya pikir membocorkan informasi rahasia di dalam LDII yang tidak mungkin saya dapatkan andai kata Pak Soleh dengan istrinya tidak speak up, tidak menyampaikan persoalan ini, tidak membeberkan persoalan ini. Dan sampai kapan hal-hal seperti itu akan dirahasiakan oleh LDII? Pada akhirnya kan terbongkar juga, pada akhirnya kan keluar juga hal-hal seperti ini dari mantan-mantan LDII yang telah keluar. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Tidak perlu saya terlalu lama membahas soal ini. Silahkan kalian yang berpikir sendiri, bantu saya untuk mengedukasi saudara-saudara kita di luar sana yang masih ada di dalam LDII. Sebarkan video ini ke sahabat-sahabat kita yang lain. Saya minta dukungannya juga. Jika sahabat-sahabat menganggap bahwa channel ini memberikan edukasi yang baik, silahkan di subscribe. Like juga jika kalian suka, kemudian sebarkan, share video ini kemana-mana. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.